Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Putri Damayanti, akan membuat video pengelolaan bahan awetan yang berbahan dasar sorghum. Sebelum itu, apa sih pengelolaan bahan awetan? Bahan awetan itu merupakan proses pengelolaan baik berupa makanan atau berupa minuman yang memiliki keawetan yang lebih tinggi sehingga suatu produk tersebut dapat bertahan lebih lama dalam jangka waktu juga yang lebih lama. Sebelumnya, apa sih bahan makanan awetan? Bahan makanan awetan adalah jenis bahan makanan yang ada dua, yaitu bahan makanan awetan berbahan dasar hewani dan bahan makanan awetan berbahan dasar nabati. Bahan dasar hewani terbagi menjadi dua, yaitu bahan pangan hewani yang berasal dari hewan darat maupun laut, dan juga bahan pangan nabati yang berasal dari tumbuhan, biji-bijian, dan juga sorghum sendiri. Oke. Bahan pangan nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian yaitu sorghum sendiri termasuk ke dalam bahan pangan nabati karena sorghum seperti kacang kedelai yang memiliki bentuk dan warna yang sama. Biji sorghum sendiri bisa menjadi pengganti padi karena terkadang orang-orang zaman dahulu mengolahnya menjadi beras. Mengapa bisa demikian? Karena sorghum yaitu memiliki daerah budidaya yang sangat luas. Pengelolaan bahan makanan awetan itu ada banyak, yaitu dengan cara pengeringan atau pengawetan di suhu rendah yang dilakukan dengan cara pendinginan atau pembekuan. Juga dengan cara pengeringan yang dilakukan dengan cara dikeringkan menggunakan dehidrator, dijemur secara manual menggunakan matahari, atau dipanggang seperti menggunakan oven panggang. Juga ada pengemasan supaya produk menjadi awet dan juga dapat disimpan dan produk tersebut tidak rusak. Selain ada pengemasan pada produk, pengawetan juga bisa dilakukan dengan cara penepungan atau pembuatan tepung. Oke, sorghum adalah biji-bijian yang satu jenis atau satu famili dengan padi, gandum, beras, dan juga jagung karena memiliki khasiat dan kandungan yang sama, yang hampir sama. Manfaat sorghum sendiri banyak yang jarang diketahui oleh kelayaknya masyarakat seperti kita, yaitu mencegah kanker, mengurangi peradangan, dan sangat amat dikonsumsi oleh pengidap penyakit selia. Lalu, sorghum merupakan jenis biji-bijian yang mungkin kurang dikenal di pasaran seperti di Indonesia. Namun, daerah budidaya sorghum yang sangat luas karena sorghum dapat hidup di berbagai dataran dan juga iklim tempat seperti dataran tinggi dan dataran rendah, juga dengan iklim tropis, kering hingga basah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengelolaan sorghum menjadi tepung. Dari yang saya baca dan amati, tepung sorghum itu ternyata mudah loh, yaitu tahap 1 dengan cara sortasi yang menjadi tahap pemisah antara sorghum yang baik dengan yang kualitasnya kurang baik, seperti cacat atau memiliki kerusakan kepada tumbuhan karena dirusak oleh hewan. Lanjut ke tahap 2, kemudian ada tahap perendaman selama durasi kurang lebih 1 jam agar tidak berpasir dan kering saat menjadi tepung. Setelah tahap perendaman, lalu ada tahap pengeringan selama 24 jam. Kenapa 24 jam? Setelah dikeringkan selama 24 jam, lalu
ditiriskan atau dikeringkan selama kurang lebih 24 jam juga atau 1 hari. Lalu setelah itu masuk ke tahap 4, yaitu tahap penggilingan atau penepungan. Dari sorghum menjadi tepung. Yang terakhir adalah proses pengayakan yang berfungsi untuk memisahkan antara partikel sorghum yang telah tergiling dengan yang belum. Sehingga sorghum telah menjadi tepung dan siap menjadi berbagai bahan masakan seperti kue, puding, roti, dan lain sebagainya. Nah, ada salah satu produk yang terbuat dari tepung sorghum, yaitu brownies bakar sorghum. Nah, saya akan memberitahu cara membuat brownies bakar sorghum. Nah, sebelum cara membuat, kita harus menyiapkan bahan-bahan seperti 10 gram coklat yang dipanaskan sama mentega, 2 mentega kuning sebesar atau sebanyak 25 gram atau setara dengan 1 sendok makan. 3 mentega putih sebesar 25 gram. 4 gula putih sebanyak 100 gram. 5 kuning telur sebanyak 3 butir. 6 vanili atau susu sebanyak 25 gram atau bisa juga 29 gram, tergantung selera masing-masing. Lalu ada coklat bubuk sebesar 20 gram atau setara dengan 1 sendok makan. Juga ada terigu sebesar 30 gram. Lanjut juga ada tepung sorghum. Tepung sorghumnya sendiri sebanyak 20 gram. Oke, kita lanjut ke cara membuatnya. Pertama, siapkan mentega putih, gula pasir, kuning telur, dan vanili. Campurkan mentega putih, gula pasir, kuning telur, dan vanili tersebut, kemudian dikocok. Masukkan telur dan coklat bubuk. Sesudah 5 menit, dimasukkan coklat dan tepung sorghum. Lalu olesi mentega pada loyang dan masukkan adonan ke dalamnya. Guna mentega yang dioleskan kepada loyang untuk mencegah adonan brownies sorghum menempel kepada dinding loyang. Olesi mentega pada loyang, lalu masukkan adonan yang sudah siap. Ratakan adonan di dalam loyang, lalu keluarkan gelembung dengan cara diketuk-ketuk loyangnya. Setelah itu, ratakan dalam loyang lalu masukkan ke dalam oven. Setelah matang, lalu angkat dan biarkan dingin. Potong dan siap dihidangkan. Nah, segitu saja dari saya. Saya akan mengakhiri untuk membuat video pengelolaan bahan awetan berbahan dasar sorghum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.